Bapak. Ya, kelihatan. Oke. Okay. Sebelumnya saya coba lihat juga ya. Nanti mungkin teknisnya barangkali kalau sedang mungkin tidak berbicara, tidak bertanya, di mute aja dulu. Jadi supaya nanti tidak berisik. Tetapi kalau nanti mungkin ada pertanyaan atau mungkin saya bertanya atau mungkin ini mendengar atau tidak, mungkin di unmute aja nggak apa-apa. Jadi saya ada interaksi gitu. Kalau nggak nanti saya seperti bicara sendiri. Itu ya. Ini banyak teman-teman juga, ini saya lihat itu ada Mas Marwoto, Mas Haris, ya banyak ya. Ada ya. Tanya pas sebentar ya. Sebentar ya. Ada Mas Andi nanti diskusi saja ya Mas Andi ya. Ada juga Jempa, ada itu dulu mahasiswi saya juga ada Jempa. Ya dari ya. Saya lihat tadi malam yang daftar sekitar 40-an ya, 48 kalau tidak salah. Yang daftar tuh dikasih reportnya saya jadi beberapa. Tapi mungkin sekarang baru 39 ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama saya sampaikan selamat berpuasa, beribadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa, sholat, dan juga berbagai macam ibadah mungkin di bulan Ramadan ini, insya Allah tilawah dan lain-lain diterima Allah SWT. Dan kita di masa khususnya saya memang kemarin saya pikir ada beberapa yang mengusulkan, terus saya saya inisiasi aja. Jadi ini sebetulnya inisiasi saya sendiri untuk diskusi, mengisi waktu, dan juga semoga bermanfaat waktu-waktunya insya Allah untuk mencari ilmu, dan juga kita sama-sama diskusi, sharing pengetahuan aja ya, sharing pengalaman. Mungkin yang materi pertama ini nanti saya dan juga sebetulnya belum mencakup keseluruhan karena detailnya mungkin sangat banyak. Jadi kalau untuk disampaikan dalam waktu yang singkat ya, saya juga hanya tidak terlalu banyak, dan juga lebih sifatnya mungkin sebagiannya lebih opini ya, barangkali opini pribadi saya sebagiannya itu. Tapi memang saya dulu mungkin sudah seperti perkenalan juga sekaligus saya dulu S1 saya di ITB di arsitektur. Saya juga mengambil tugas akhir saya tentang pusat komunitas Islam ya, tentu dalamnya MOS di sebuah kampus. Terus S2 tesis saya tentang menggali gagasan-gagasan konsep atau ide-ide konsep dari Islam, dari rumah tinggal, dari Al-Quran, hadis, tapi khususnya untuk rumah tinggal. Tapi sebelum itu bicara tentang architecture juga, sebelum
khusus rumah tinggal. Jadi ada kaitannya juga dengan MOS, tapi tidak karakteristik MOS. Lalu kemudian saya ambil S3 saya di Jepang dulu tahun 2002, 2000 sampai 2006. Itu saya topiknya MOS juga, tetapi lebih ke history gitu, heritage building, khususnya Japanese MOS di Jawa. Datanya mungkin sekitar 120-an ya, 127 di Jawa. Nah mungkin ya selain itu ada beberapa lecture yang mungkin saya asuh di ITB seperti Islamic Architecture of Islam, terus sektor Nusantara, itu juga sektor dunia, perkembangan sektor sebenarnya di perkembangan sektor. Mungkin sepintas itu. Saya akan coba langsung share slide-nya ya, yang tadi. Kalau nanti sebetulnya saya ingin tahu juga sebetulnya dulu ini kira-kira yang latar belakangnya bukan arsitektur banyak gak ya ini Mas? Arsitektur, tapi saya merasakan arsitektur itu sangat dekat sih dengan masyarakat kan ya, kita tahu arsitektur itu sangat dekat dengan masyarakat. Jadi yang mendengarkan itu tidak hanya arsitek atau hanya mahasiswa arsitektur, tapi juga semua yang berkepentingan, karena memang manusia semua berkepentingan dengan arsitektur. Apalagi ini MOS dan di Indonesia yang mayoritas Muslim, jadi sebetulnya sangat punya peluang yang besar untuk memang kita harus lebih mengembangkan berbagai macam gagasan pemikiran tentang MOS ini, karena memang kita masyarakat Muslim yang terbesar barangkali kalau dilihat ini. Jadi membangun masjid itu banyak ya di mana-mana, pembangunan masjid di mana-mana. Jadi apalagi di kontemporer hari ini itu dulunya seperti apa dan lain-lain. Dulu waktu saya kuliah hampir 1 tahun itu 1 minggu 2 minggu sekali selalu hanya membahas tentang MOS itu, dari early development sampai yang di Southeast Asia history, tapi baca aja kerjaannya itu, baca dan presentasi sebelum risetnya sebagai basis. Ya mungkin sekedar ngobrol-ngobrol dulu itu. Terus saya sebagai pembuka saya akan coba langsung mulai ya. Ini tadi sudah coba share dan oke, siap, nggak ada masalah. Saya coba share. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, Mas Mbak ya. Oke, bentar. Ini judul yang pertama tuh kriteria perancangan arsitektur masjid, yang mungkin sebagiannya objektif aja sih sebenarnya tentang MOS itu, terus tapi sebagiannya juga mungkin tambahan-tambahan dari saya sendiri, mungkin dari baca beberapa buku ada desain kriteria MOS seperti itu buku, tapi lebih banyak khas Amerika kayak gitu. Terus kalau sekarang nanti kita mungkin saya lebih senang diskusi nanti kalau kayak sini gimana, kalau di sini gimana, kalau ini gimana gitu. Karena memang lebih mudah nanti, lebih mudah untuk kalau kita membaca karya yang sudah ada sih sebenarnya dibanding dengan kita menerjemahkan itu. Menerjemahkan soalnya berbagai kemungkinannya ada sangat mungkin. Tapi ini cepatnya nanti juga preferable ya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Ada yang mutlak memang, ada yang mutlak. Misalnya direction itu mutlak. Direction mutlak. Kalau directionnya, kalau hari ini udah orang tahu pengetahuannya bahwa directionnya meleset, itu harus diulang. Kemarin ada di tetangga di sini aja ada masjidnya itu setelah dicek ternyata melenceng gitu.
itu harus diulang dan disaksikan dan seterusnya, itu direction. Kalau zaman dulu malah mungkin enggak, bahkan ya kalau di Jawa direction tuh sama dengan barat, hanya beberapa masjid saja. Kalau dari abad 15 16 itu yang uh, 16 itu yang arahnya sudah benar. Yang lainnya hampir semua nggak benar karena kan teknologi ya. Direction. Oke. Itu cuma contoh ya. Sekarang saya mulai ya. Mas Andi boleh nyaut saya ya, Mas Andi. Nanti kalau apa, Mas Andi kan arsitek yang banyak juga merancang masjid. Nanti coba ada Mas Reza dari Urbanit kalau bisa ikut juga, tapi mungkin beliau sibuk kali. Bisa diskusi dengan case yang sekarang yang banyak merancang masjid. Saya juga ada beberapa merancang masjid, tapi ada juga yang baru terbangun satu, ada dua lah kayaknya, tiga di lupa. Ya ada juga yang hanya dalam bentuk apa, dengan 3 dimensi sketch itu, yang mungkin mudah-mudahan tahun ini juga yang ada yang terbangun. Itu pernah saya desain, ada dari bambu juga. Oke. Ada Mas Haris tuh, foto. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya mulai pertama. Sebetulnya sebelum kita berpikir bahwa kriteria, nanti kenapa seperti ini, kenapa begitu, itu saya pengen mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, itu gagasan awal tuh bagaimana sih sebenarnya masjid ini gitu. Sehingga nanti ketika kita mendevelop atau mengembangkan, merancang, kita membangun umat ini, mungkin kita masyarakat juga gitu, kita membangun itu yang bagaimana gitu. Nah, nanti lebih saya coba buka kesempatan untuk kita diskusi. Kalau di masyarakat mungkin kenapa nggak ada kubah, misalnya, kenapa kok nggak mirip masjid, kenapa kok, itu mungkin ya lebih diskusi aja ya barangkali. Tapi sebetulnya ini saya mau ajak apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya konsep yang sebenarnya kalau kita tarik kepada yang sifatnya basic banget itu, dari maksudnya dari early development, benar-benar dari awal banget tuh bagaimana ya kira-kira gitu. Walaupun yang most yang disebut di sini sebetulnya mulai dari Nabi Muhammad ya. Kalau sebelumnya itu kan disebut juga halo. Oke. Halo, dengar semua ya ini ya Bapak Ibu ya? Mas Pak, dengar semua ya? Dengar Pak. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Sebetulnya gagasan awalnya sekali itu seperti apa sih? Sehingga nanti kita bisa membaca atau mengerti sebetulnya masjid itu bagaimana, itu seperti apa. Kalau kisahnya kan mungkin saya kira Bapak Ibu sekalian tahu ya, ceritanya bagaimana Rasulullah itu membangun masjid yang untuk di Madinah khususnya, yang nanti jadi kayak semacam role model gitu. Jadi apa ya, jadi basicnya ya, kenapa masjid itu begitu. Tapi itu nanti jangan salah, itu nanti itu ada di sana. Jangan salah, itu ada di sana. Jadi kita memahami nanti arsitektur itu sebagai sesuatu yang sifatnya apa namanya, tidak ada sesuatu yang sifatnya, kalau saya sebutkan tuh istilahnya tuh keharisan syar'iyah, itu harusnya begini itu nggak ada sebetulnya. Ada sedikit banget itu, ada sedikit sekali yang seperti itu. Jadi lebih sifatnya tuh ada satu kebebasan yang banyak, luar biasa.
Tapi kita balik lagi sini. Ini dulu Nabi membangun itu kan ketika untanya di mana duduk itu kemudian dibangun. Itu karena kalau saya lihat tuh ada insting hewan yang lebih peka dibanding manusia dalam hal-hal tertentu. Jadi ada satu kenyamanan yang itu Rasulullah pakai feel itu, pakai merasa itu. Ketika untanya duduk di mana, nah itulah di sekitar itu kemudian beliau membangunnya. Nah itu membangunnya itu kalau kita lihat ya, itu sebetulnya ini hanya berdasarkan riset ini, plan atau mungkin 3 dimensi sketch ini sebetulnya dari yang sebetulnya juga masih perlu sekali untuk didalami sebenarnya sih itu. Itu dari buku yang sebetulnya tipis ya. Tapi memang di mana-mana ini dipakai sih rujukan itu yang dari pelepah kurma atapnya, lalu direkonstruksi oleh Profesor Creswell. Terus bentuknya rectangular ya, disebut rectangular karena agak beda dikit antara lebar dan panjang dengan lebar. Tapi ini berkembang nanti satu kali terjadi development. Saya lihatkan sedikit dulu. Nah, di sini Masjid Nabi dibangun tahun 622 itu pertama kali malah justru dibangunnya di Madinah yang kita tahu kan itu. Kemudian beliau juga membangun rumahnya di samping masjid gitu. Nempel. Ada beberapa unit yang lainnya nanti nggak nempel sebetulnya, tapi ya di dekat itulah gitu. Kalau awal-awal sekali 30 kali 37 atau 35, nanti jadi ke 47 gitu. Dibangun dengan pelepah kurma, tiang palem seperti itu. Nah, space-nya itu ini namanya juga skematik. Jadi apakah seperti ini persisnya, yang lebar itu lebih luas, yang space terbukanya atau yang diatapi itu sebetulnya beberapa ini agak berbeda sedikit. Saya lihat kan. Ini dulu pernah kiblatnya itu berubah. Jadi waktu pertama kiblatnya ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa. Lalu kira-kira sekitar 16-17 bulan itu berpindah ke selatan, ke Makkah yang saat ini. Terus tahun ke-7 didevelop tahun berikutnya dikembangkan. Jadi lebih lebar dari yang sebelumnya. Itu sebelumnya. Ini berdasarkan ini ya, research atau yang pertama kali mengeluarkan sketsnya itu Profesor Creswell itu sih. Kemudian di dalam kotak itu, di dalam enclosure selubung itu ada wilayah yang tertutupi. Seperti ini tadi ada yang tertutupi. Kemudian di bagian sini juga ada yang tertutupi. Ini bagian, kalau ini sudah diperlebar, kiblatnya ke arah sana. Sebelumnya ke arah sini. Jadi ini sempat terjadi renovasi pada zaman Nabi sendiri terjadi renovasi. Nah, yang ini bagian belakang. Jadi kelihatannya saya menduganya ini yang sufa, yang santai-santai, agak santai-santai. Di sini yang bukan yang santai-santai tidur. Itu yang sebelah sini untuk sholat, dan yang lainnya untuk aktivitas yang sifatnya nanti multikompleks, multifungsi atau kompleks banget. Nah, jadi di sini dari sejak awal itu kita bisa lihat bentuknya itu kotak gitu. Kalau kita mendasarkan ini, walaupun tingkat kepercayaannya tidak 100% ya, tapi 95% yang bentuknya mirip-mirip lah barangkali seperti ini gitu. Rectangular, kemudian kiblat menjadi bagian yang sangat penting karena sempat terjadi perubahan, berubah itu. Dan diperlebar tetap juga rectangular.
Kemudian, nah, yang menarik itu apa namanya, tetap selalu ada sesuatu yang tercover apa, prayer area yang tercover, lalu kemudian ada juga yang enggak, itu terbukanya. Ini memang karakteristik arsitektur di sanalah, sebagian umumnya begitu. Nanti kita lihat ini bagian yang memang itu arsitektur yang sifatnya adalah lokal. Kalau Nabi sekiranya nanti mungkin bukan nanti, kalau Nabi sekiranya diturunkan bukan di wilayah Arab, pasti juga akan beda, nggak akan seperti begini gitu. Tapi takdirnya kan memang beliau adalah orang Arab dan dititipkan di sana, dan masjidnya memang seperti itu. Tapi kita ini dulu supaya kita mengerti nanti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu. Jadi kita the essence of most architecture itu apa sih sebenarnya ini gitu, kira-kira nanti dari sana dulu, sehingga nanti kita bisa meng-create beberapa kriteria. Ini modelnya nih. Nah, ini adalah ruang private-nya ya. Dan ini adalah rumah-rumah. Ada juga yang menyebutkan nanti di sebelah sini, agak di sebelah kanan sini. Tapi ini banyak rumah-rumahnya Nabi dan istri beliau. Pintunya ada dulu 1 di sini, terus kemudian ada 3, 1, 2, dan 3. Ini pintu utama dari sebelah sini. Ini pintu wanita di sini. Oke, kita lanjut dulu lagi. Nah, ada banyak sketch, ada banyak rekonstruksi, ada banyak juga foundation yang mencoba untuk merekonstruksi lagi. Tapi kalau kita lihat begini gimana? Kalau arsitek atau mahasiswa arsitektur membaca seperti ini, saya sering ajarkan atau sering saya sampaikan, coba apa yang kita interpretasikan dari seperti ini? Apa kira-kira itu? Kira-kira apa? Kira-kira Rasulullah SAW, kalau kita interpretasikan hari ini, kira-kira beliau itu membuat apa sih sebenarnya ini? Most betul, tapi apa esensinya secara arsitektur itu? Nah, di sini kalau saya sebutkan nanti di sini, dia sebetulnya adalah space. Most space itu the essence of most architecture. Kalau ini Pak, ini interpretasi saya ya, dan saya ajarkan pada mahasiswa. Space, most is space. Misalnya form, iya form, tapi not so important. Atau juga materiality, iya materiality, oke. Seperti jelas dong lokal banget, yang mudah didapat di situ, dari palem terangnya, dari kemudian mood, dari bahan-bahan berdua di situ. Tapi nanti yang lebih penting bukan itu yang kita ini kan, tapi dia adalah space yang dibatasi oleh sebuah selubung, enclosure gitu. Dia tidak bicara atap juga. Atap nggak penting itu, bukan nggak penting, tapi tidak dibuat, bukan jadi arsitektur tuh. Jadi space didefinisikan bukan oleh lantai atau tanah dengan atap kalau misalnya kita nanti, tapi ruang didefinisikan dengan enclosure, itu lebih kuat dong. Jadi lantai iya ada, atap iya ada sebagian, tapi bukan yang isu utama itu. Tapi dia adalah space yang didefinisikan dengan enclosure. Gitu. Jadi Rasulullah tuh ingin punya batas yang jelas antara luar dengan dalam. Ada pintunya, dan luar dan dalam itu cukup dengan enclosure. Enclosure-nya di atas mata manusia, di atas di atas kepala. Gitu. Jadi enclosure bisa saja kan di bawah mata, jadi bisa ditengok dari luar, bisa, tapi atau tinggi sekali enggak. Ini jelas kira-kira sebetulnya cukup 1 lantai yang itu memang orang nggak bisa ngintip, orang nggak bisa lihat ke sana gitu. Enclosure. Jadi ini kalau saya sebutkan the original conception pertama itu sebetulnya ini Rasulullah itu membangun mengkonstruksi ruang sebetulnya, mengkonstruksi ruang yang ruang ini terbangun karena tadi enclosure, dengan enclosure. Ini kalau saya jadi nanti sama sekali memang karena memang masih awal-awal kan, sederhana kan di awal. Tapi memang saya sebutkan ini esensi dari mosque. Jadi kalau nanti kita misalnya bagaimana kita mendesain di Nusantara atau di Indonesia ini, ya sebetulnya kita ingin mengkonstruksi space, gitu. Mengkonstruksi space.
Yang itu di space-nya kita harus definisikan. Kalau kita beda banget, kita hujan lebat, curah hujannya luar biasa, gitu. Panas juga terik. Tentu definisi space isu utamanya tidak cukup tentu saja dengan enclosure. Bahkan enclosure is not important kalau kita di sini nanti coba. Enclosure nggak penting banget malah justru. Walaupun tetap kaidah atau kriteria nggak mudah dilihat dari luar, tetap perlu gitu. Nah, jadi nanti bagaimana dinding itu? Kalau enclosure kita bikin enclosure, itu enclosure-nya yang gimana dia tidak mudah dilihat dari luar, tetapi dia tetap misalnya menjadi cross ventilation-nya, karena itu adalah kebutuhan kita di sini, gitu. Kebutuhan kita di sini. Tapi justru atap menjadi bagian penting. Kalau nggak ada atapnya atau sebagian besar atapnya nggak ada, hanya bagian kecil, malah banyak kehujanan terus, kepanasan terus, kan nggak mungkin kita. Jadi kita harus bisa membaca bagaimana arsitektur dan di mana dia berada. Nanti kita justru yang kalau saya sebutkan sebagai Islamic spirituality itu justru malah kita sangat lokal bergerak, sangat lokal. Karena Tuhan itu telah menciptakan bumi itu memang satu, bulat, tetapi karakteristiknya itu banyak banget. Semua kerja berbeda. Mau di bumi, belahan bumi di sini, belahan bumi di sini berbeda semua. Nah, nanti justru kita sangat diperlukan untuk kita itu knowledge, pengetahuan, gagasan, pemikiran, itu penting. Karena nanti di dalam konsep dasarnya, kalau kita cari dari Al-Quran maupun hadis itu absen sebetulnya, absen atau ketidakhadirannya secara definitif itu nggak ada, sehingga itu diperlukan sekali pemikiran, logika itu. Oke, balik lagi saya sini. The original conception dari mosque itu saya katakan sebagai mosque space yang didefinisikan by enclosure atau selubung yang sangat strict banget dengan direction itu. Kalau suka itu ya. Mohon maaf ini saya pakai tulisannya sih pakai bahasa Inggris ya ini. Saya ketik coba sendiri, jadi cepet aja gitu. Tapi ya ini kan ya untuk yang bapak-bapak atau mbak atau mas yang mungkin bukan dari arsitektur, nggak apa-apa ya. Ini belajar arsitektur segitu pakai bahasa Inggris lagi. Jadi ya nggak apa-apa ya. Space yang didefinisikan dengan selubung enclosure yang sangat strict dengan direction. Ini kalau original konsepsinya di sana. Nah, yang lainnya lagi, kalau saya interpretasikan, ini sebetulnya adalah ruang relates to personal sama communal worship. Itu untuk beribadah baik personal maupun komunal. Terutama komunal itu setiap hari 5 kali. Kalau personal sih bisa kapan aja, tapi komunal itu 5 kali sehari. 5 kali sehari. Bahkan sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu waktu pagi hari subuh itu dulu kan buta, beliau itu kan buta. Jadi bertanya pada Nabi, apakah boleh ada keringanan itu nggak sholat ke masjid itu, nggak ada pada keringanan, kan aku buta, kira-kira gitulah bahasa sama gitu. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya mungkin beliau oke gitu, tapi ketika subuh itu di waktu yang gelap, nggak ada lampu-lampu kayak hari ini kan, buta itu, jaraknya lumayan jauh. Terus kata Nabi apa? Kata Nabi jawabannya apa? Itu berarti menunjukkan suatu keutamaan luar biasa untuk sholat berjamaah di masjid buat laki-laki. Apakah kamu masih mendengarkan suara azan? Masih. Itu datang ke masjid walaupun dengan merangkak gitu. Artinya itu communal worship place atau tempat untuk bisa komunal beribadah ini luar biasa itu mah mos. Ya kita kalau bandingkan dengan yang lain, semua bangunan ibadah manapun, bangunan peribadatan manapun nggak kayak gitu, Apalagi semacam Hindu Buddha seperti itu, mungkin
Yang masuk tuh cuma pendetanya aja, atau mungkin pemimpin agama saja itu masuk ke dalam ruang niche kecilnya itu konsep ruangnya beda banget, kita kalau Islam ini semua laki-laki harus datang, betul, subuh mau duhur mau asar itu, apalagi Jumatan, wah itu wajib. Wah, jadi apa, capacity nanti bermain tuh, capacity. Mungkin beribadah lain ada juga yang memang komunal, tapi komunal mereka tidak seperti kita yang sehari 5 kali, gitu. Sehari 5 kali buat laki-laki. Jadi ini kalau kita compare pada semua bangunan pribadi yang manapun, dari agama atau kepercayaan manapun, ini bedanya totally different. Capacity, komunal, ibadahnya komunal. Walaupun individu juga boleh. Ada yang kalau individu mungkin ada niche kecil, ada ruang-ruang kecil untuk pada buat semedia atau orang lain bisa kayak. Tapi enggak, kalau muslim komunal. Jadi kapasitas ini penting. Jadi related to personal and communal worship. Kemudian yang ketiga, nah ini juga dia itu sebetulnya bisa membawa, bisa menyediakan, bisa berbagai macam dinamika sosial dan interaksi secara spasial itu. Interaksi masyarakat, interaksi secara sosialnya, kemudian juga spasial di sana itu terjadi. Jadi bukan hanya beribadah dalam arti ibadah sholat saja, tapi interaksi apapun di sana tuh. Interaksi apapun. Nanti boleh saya sebutkan, nanti jadi ini multifungsi. Kalau saya lihat juga, nah, Masjid Nabi itu direnung-renungkan, dicari apa aktivitas Nabi, dari hadis ini, ini, apapun kira-kira itu di masjid itu. Kumpul-kumpulnya, apanya itu, apa yang di situ. Nanti kita akan lihat, itu kita kelompokkan sampai ke social dan spatial interaction yang luar biasa. Kompleks banget. Nanti. Kompleks banget. Kemudian juga, ini satu space yang walaupun seperti sederhana begitu, tapi kompleks nanti ya. Dia terutama ini juga. Terutama ini. Yang ketiga, ini bagaimana space yang bisa mewadahi pendidikan, pengajaran Nabi, taklim, dan juga share community value, tata nilai dari masyarakat society muslim itu sendiri, termasuk juga meaningnya. Jadi penegakan hukumnya nanti gimana pengajaran Rasulullah pagi hari, itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang homeless sih sebenarnya. Seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, itu mereka tidak punya tempat tinggal. Tidurnya di mana? Di sofa. Tidurnya di sofa. Nah, jadi nanti fungsi masjid untuk tidur, iya. Hari ini itu yang lucu juga. Kalau mau tidur di masjid nggak boleh, takut ngiler kan? Mungkin takut apa kamu saya gitu. Ya mungkin bisa kan dilambarin apa gitu. Ya. Tapi itu kalau seperti itu nanti bertolak belakang dengan hakikat dari atau essence dari space mosque. Gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Yang lebih menarik di sini nanti menurut saya, walaupun sederhana, sebuah space yang ditutup oleh enclosure, yang ada ditutupi atap sebagian, yang sederhana seperti itu, tapi dia itu fungsinya kompleks. Kalau saya sebutkan, kayaknya apa aja bisa. Bapak Ibu ya, kayak apa aja bisa. Itu kecuali memang yang maksiat ya pasti nggak boleh ya, atau mungkin kotoran yang nggak boleh ya, yang kayak gitu jelas. Tapi coba kita perhatikan many function of Prophet Mosque in Medina. Satu, a place for personal and collective prayer. Ini saya dirangkum, tempat untuk beribadah baik sendiri maupun bersama-sama. Tapi bersama-sama tadi saya jelas. Pendidikan, pengajaran, taklim. Kan jadi nanti berkembang madrasah ya kayak itu. Tapi di sekitar masjid, karena mungkin diperlukan lebih besar lagi dan seterusnya. Tapi yang jelas dulu Masjid Nabi itu bagi untuk pendidikan. Kemudian dengan political and military meeting, nah, untuk merencanakan sesuatu ini politik, iya, membahas tentang mau perang di mana, musyawarah, mau apa namanya, bahas strategi perang. Jadi masjid. Kemudian administration of justice, iya, mendamaikan dua orang yang berseteru suami istri, membuat
apa namanya, penegakan hukum di situ, justice, di dalam masjid, karena saya bertemu dengan Rasulullah ya sentralnya di masjid, seperti office kan, jadi memang iya memang office-nya Rasulullah SAW. Bahkan juga social and cultural activities, iya, sosial jelas, cultural betul, karena Siti Aisyah pernah berdiri di belakang Rasulullah SAW atau mengintip gitu, karena di situ ada sedang latihan militer atau juga malah sebagai bagian dari pertunjukan culture, jadi culture activities. Lalu, nah lebih lagi the relief of the air and homeless. Kalau lagi sakit tuh, terutama habis perang tuh, dirawatnya di mana itu? Banyak hadis-hadis juga dirawatnya di masjid. Yang tadi homeless, yang nggak punya rumah, ditampung di masjid, ditampung di sufa. Makanya disebut ahli sufa. Anas bin Malik itu ahli sufa, tapi begitu nanti setelah beliau jadi governor dan ketika kejayaannya Islam, Rasulullah sudah wafat, beliau menjadi orang yang luar biasa, kaya raya, anaknya juga banyak, separuhnya habis Quran. Wah, itu sukses besar kalau dunia akhiratnya juga insya Allah kayak gitu. Anas bin Malik. Oke, ini coba dari yang sederhana bentuknya, sederhana space-nya, ruangnya, tetapi kompleksnya tuh multi. Jadi apa aja hampir semua bisa. Nah, kecuali tentu saja yang ini kan, kalau seperti toilet kan nggak mungkin di situ. Ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid yang lantainya masih pakai pasir tuh, terus kencing di pojokan masjid, ya masjid. Terus sahabat waktu itu langsung pengen ngusir kan, tapi Nabi jangan kira-kira gitu, jangan. Kenapa? Nanti kalau diusir malah dia lari-lari, sementara itu najisnya kemana-mana, biar di situ kemudian disiram lah, selesai gitu, dibuat mudah gitu. Ya nggak boleh aktivitas yang kayak gitu, yang kotor kan pasti di luar. Tapi yang ini tadi nih, ini kan hampir meliputi semua aktivitas bisa. Ini kalau kita tegas ya, jadi sebetulnya harusnya bisa menjadi berbagai macam kemungkinan itu. Nah, kalau kita bandingkan hari ini sebetulnya malah kebalikan. Ini sekedar gambaran aja ya, sebentar dulu. Dulu secara formal komposisinya itu humble, jadi secara bentuk tuh atau secara ruangnya tuh komposisi formalnya, kalau disebutkan komposisi formal itu humble, sederhana, ruangnya gitu-gitu dia hanya dibatasi enclosure, tapi kok fungsinya luar biasa. Sementara hari ini orang bisa banyak mengelaborasi dari berbagai ruang, material, detail, bentuk, simbolisme, segala macam. Ya, simbol, yang apa bicara simbol, apalagi di masa awal-awal ini apa bicara simbolisme? Nggak ada, gitu. Nggak ada. Nah, bulan sabit, apa warna biru, nggak ada dengan no. Tapi hari ini orang bisa mengeksplor manapun apa aja, tetapi oh ya sebetulnya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebih-lebihan tentu banyak ya, harus hati-hati. Nah, tapi di sisi lain justru malah fungsinya itu sangat miskin hari ini. Fungsinya sangat miskin. Jadi kompleks dalam formal komposisi, tetapi fungsinya sangat miskin sebenarnya. Apalagi hanya untuk sholat saja misalnya. Kalau itu musola lah, begitu kira-kira. Musola hanya untuk sholat. Sholat itu. Tapi kalau mos itu sebetulnya, kalau kita ke basicnya, sebetulnya kompleks banget sih. Nah, malah masjid dikunci itu, tidur pun nggak boleh. Jangankan hari ini ya, dulu pernah di masa Imam Ahmad bin Hambal itu pernah tidur di masjid juga nggak boleh, gara-gara karena ada orang yang istighfar itu kan, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ke satu kota, ke Basrah kalau nggak salah, Basrah, dan nggak ada tujuan apa-apa, lalu sampai sana sholat isya, sholat itu berjamaah, lalu pengen tidur di masjid karena kan musafir. Tapi sama penjaga masjid, ya nggak boleh, suruh pergi. Akhirnya tidurlah di emperan, didatangi lagi, diusir lagi, nggak boleh juga. Itu zaman itu, apalagi sekarang juga banyak.
setelah diusir kan itu kalau cerita lanjutannya di luar bicara masjid itu ada orang tukang adonan roti lalu ya Syekh ini kalau mau istirahat aku punya tempat kecil untuk bisa istirahat kemudian masuk ke dalam ruangannya dan duduk di situ ngobrol sambil ngobrol ya tukang adonan itu kan ceritanya tahu ya Bapak Ibu ya maksudnya ngadon sambil ngadon tuh naruh tepung lah gula lah naruh inilah sambil ngaduk lah selalu astagfirullahaladzim selalu bicara selalu lanjut kena istighfar jadi kalau nggak lagi bicara dengan Imam Ahmad bin Hambal itu selalu mengucapkan istighfar. Heran juga kan ini orang kok begitu terus sudah sejak kapan kamu melakukan seperti itu amalan seperti itu katanya udah lama udah ya sejak dulu buka toko roti di situ. Nah, terus apa dong akibatnya itu? Ini keluar sedikit ya dari bahasa masjid. Ini keluar sedikit ya. Tapi tadi gara-gara tidur nggak boleh itu hari ini yang terjadi loh. Itu saya juga paling kurang cocok itu kalau tidur masjidnya kok nggak boleh. Itu dulu tuh malah orang juga kayak tidur loh. Itu tempat nginep loh gitu. Itu apa? Tadi saya luluskan diri. Jadi amalan itu kamu jadi apa? Katanya semua yang aku minta pasti dikabulin katanya. Pasti dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang sampai hari ini belum. Apa tuh? Apa itu katanya? Aku ingin dipertemukan di depanku sendiri bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam bin Hambal. Bisa apakah sebelum aku mati atau sebelum beliau mati? Betul-betul langsung kaget langsung loncat kan langsung Allah Akbar. Gara-gara istighfarmu lah aku sampai diusir dari masjid gara-gara mau nggak bisa tidur. Jadi sampai ke Basra tidur gitu. Kan ada kisah-kisah menarik gitu. Tapi kalau saya membaca itu loh berarti di zaman Imam Ahmad bin Hambal aja juga orang ada nggak boleh sholat tidur di masjid. Itu juga ya gimana ya gitu. Nah kalau kita kembalikan lagi pada konsep yang sederhana, sebetulnya harusnya sih boleh-boleh aja. Tapi tentu saja bisa saja ada menyediakan mungkin ada area khusus. Ini kan juga area khusus. Coba ada khusus. Oke, kita lanjut ya. Nggak banyak. Nah, oke, tadi tuh bicara soal space, bicara soal fungsi. Nah, kalau gitu gimana dong? Kriterianya nanti gimana kalau fungsi? Fungsi itu sebetulnya kita harus menekankan memang pada fungsi nanti. Stressingnya pada fungsi. Jadi, stressing. Nah, ini yang mungkin hari ini dan nanti mungkin yang di materi kedua, sebetulnya kita banyak diskusi nanti pada masalah form ini sih. Soal tren-trennya tuh arsitek juga apalagi arsitek lebih banyak nanti cenderung saya perhatikan ngutak-atik form ini lebih stressing. Padahal stressingnya kalau menurut saya ya itu betul. Menurut saya juga nggak salah itu. Karena memang itu yang kelihatan, itu yang memang membentuk itu. Karena form nanti bagaimana itu memang diturunkan dari fungsi kalau mungkin ada form follow function yang mengikuti adagium itu form follow function. Tapi ya jelas stressingnya itu pada fungsi. Nah kalau form bagaimana? Ini saya hanya langsung umum-umumnya ya, nggak saya dari hadis-hadis dari Quran mungkin. Tapi yang secara umum jelas absence of formal definition from Quran and hadis ini ketidakhadirannya yang secara khusus menjelaskan masjid itu harus begini begitu nggak ada. Coba kita cari nggak ketemu. Mau ribuan hadis nggak akan ada. Terus Al-Quran nggak akan. Tapi nanti yang sifatnya normatifnya banyak banget. Yang normatifnya banyak banget. Yang semua kaidah-kaidah itu bisa kita turunkan dari Al-Quran, hadis. Walaupun sebetulnya sudah terbaca seperti misalnya ya penekanan pada fungsi yang untuk kaitan dengan form ini udah jelas banget. Nanti nggak perlu sih bikin apa-apa macam-macam dan sifatnya tidak ada fungsinya tuh buat gitu. Buat apa gitu. Bahkan mubazir bisa juga mungkin mengada-ngada, mungkin itu jelek banget kalau dalam pandangan ini buruk banget. Buat apa itu? Buang-buang duit itu kan mubazir. Indah mubazirin kanu ikhwasyayatin. Nggak penting, nggak perlu banget itu. Jadi kita harus masuk pada hal sifatnya substansial banget, fungsi. Dan fungsinya sebetulnya kalau bisa di develop yang sifatnya bisa kemungkinan fungsi-fungsi yang lebih beragam. Itu paling bagus. Nanti saya dalam sini ya, saya kasih titik tekan nanti kalau misalnya ada diskusi, saya mau bisa kita bicara sampai detail. Misalnya begini,
gagasan baru sekarang misalnya ya untuk mihrab itu dinding mihrab dibuka sama sekali dibuka nggak ada dindingnya lagi ada kan beberapa misalnya mungkin kalau ada di Bandung ada masjidnya Karya Urbane ditutup tapi itu sebetulnya bagus kalau di sisi gagasan barunya kan tapi hati-hati misalnya pada saat di malam hari pada orang lagi itikaf kemudian angin kenceng kedinginan itu sebetulnya bagaimana kan kira-kira gitu kita kalau stressing pada fungsi kita tetap harus memikirkan hal yang lebih wise gitu Ando-ando aja waktu bikin Church of the Water, Church of the Water, itu kan namanya di sana 4 musim, lebih parah lagi. Itu dia punya apa? Punya sesuatu yang sifatnya bisa inklusif untuk nutup, digeser. Jendelanya itu bisa dipakai untuk ngegeser. Ada jendelanya. Gitu. Maksudnya ada pintunya yang bentuknya jendela besar banget. Gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan nanti fungsinya yang memang ada gangguan nggak gitu kira-kira. Kita boleh eksplorasi hal-hal yang baru. Bagus. Innovation. Nah ini yang poin ketiga ini. Innovation on the formal expression bagus. Memang harus begitu. Kalau nggak inovasi ya bagaimana itu. Justru pengetahuan yang kita dengan pengetahuan lah inovasi itu. Teknologi, inovasi, pengetahuan itu sangat dijunjung tinggi. Dulu pernah ada kisah yang sahabat Nabi yang kalau kita bioteknologi sih sebetulnya itu menggabungkan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain supaya dapat buahnya ini besar tapi kurang manis, ini kecil tapi manis. Nabi kan melihat itu, kemudian dilihatnya seperti mengubah ciptaan Allah barangkali. Jadi pertama melarangnya, tapi setelah itu balik lagi, oh maksudnya apa? Ini itu ada tujuannya. Kayak antum a'lamu bi umuri dunyakum kan. Jadi kamu lebih tahu tentang dunia kamu sendiri itu. Jadi karena ada manfaat, kebermanfaatan, apalagi kebermanfaatan untuk kemanusiaan, itu luar biasa. Inovasi ini kebermanfaatan untuk sesuatu yang luar biasa, yang ini bagus banget, gitu. Bagus banget. Termasuk di dalam formal ekspresinya, komposisinya oke. Semakin dia memberi kebermanfaatan, semakin bagus banget. Tetapi hati-hati ketika kita mencoba satu yang baru. Kalau dia misalnya ada hal yang kita ada tingkat kerugiannya ada atau mungkin kita harus juga lebih bijak gitu, lebih bijak sana. Gitu. Nah, ya stressingnya function. Nah, kemudian yang ke berikutnya itu berkaitan masih poin-poin berkaitan dengan form. Nah, rupanya kalau kita lihat dari history dalam perkembangan sejarah itu, perkembangan masjid di seluruh dunia itu banyak buku-bukunya ya. Yang bicara presiden seperti ini seperti yang dirangkum sama Hasanuddin Khan, Martin Fishman di Most Architecture apa judulnya lupa lagi, Regional Diversity. Ini memang ada satu kata kunci yang berkembang yang menurut saya memang lebih cocok untuk di developmentnya, itu diversity akhirnya. Diversity, jadi keragaman itu menjadi menarik karena absence of formal definition. Keragaman ini paling bagus memang. Kenapa dia terjadi keragaman? Karena dia respon pada iklim lokal, pada budaya lokal, pada material lokal. Nanti banyak bicara kalau saya sebutkan stressingnya itu, walaupun bukan mutlak kalau ini locality, walaupun bukan mutlak. Kalau direction itu mutlak banget. Tapi kalau locality dari sisi ya expression ini itu lebih ke nanti preferable ya sifatnya. Oke, saya lanjutkan ya, diversity. Oke. Nah, ini lanjut. Mungkin saya poin-poin ya yang saya sampaikan nanti kita diskusi lebih asik barangkali case by case mungkin misalnya direction. Nah, ini yang mutlak. Tadi saya sebutkan space yang di batasi oleh enclosure dan itu punya direction gitu. Nah ini boleh macam-macam direction itu kita bisa buat line, kita buat wall, kita deretan kolom, apapun yang membentukkan direction. Bahkan kalau nggak hati-hati, ada yang mungkin buat coba-coba. Ini namanya juga inovasi, dah boleh-boleh aja. Agak geser kanan, geser kiri, mungkin miring dikit ini, tapi ternyata itu nanti di lapangan, di prakteknya itu mengganggu secara fungsi. Malah justru ketika seorang banyak, namanya juga lagi berjamaah banyak, Jumatan misalnya,
directionnya tuh suka mengikuti dindingnya, ngikutin yang garisnya, dan itu padahal misalnya nggak ke kiblat. Wah, itu kurang bagus sih gitu. Sebagai arsitek atau mungkin kita pengelola masjid, sebaiknya jangan kita lakukan karena mau membuat salah jalan arahan. Walaupun nanti soal arah ini juga bukan mutlak sih sebenarnya. Kalau orang lagi berpergian gua di kendaraan juga kan arahnya sesuai perjalanan saja misalnya gitu. Bukan barat dan timur, tapi penghambaan kita itu pada Allah SWT itu yang utama, bukan, tapi pada Allah SWT. Tapi kalau soal arah ini, tapi tetap aja kalau kita bikin monumen, kita bikin building, jelas kita ada ilmu pengetahuannya, tentu kita akan menghindari hal yang mudarat itu. Menghindari kemudaratan itu jelas kita harus hindari dibanding kebermanfaatan kita bisa peroleh. Kalau memang menjadi orang tersesat, salahlah arsitek itu, salahlah pengelola masjid juga itu gitu. Ini nggak boleh terjadi. Kalau misalnya apa terjadi ya harus kita ubah, itu harus kita ubah hari ini. Jadi direction of Mecca. Jadi gampangnya gini, kalau misalnya ada lahan arsitek ya, kalau menurut saya ya begitu survei pertama langsung dilihat ini kiblatnya mana, kira-kira gitu. Kiblatnya mana ya ini ya? Oh, arah jalannya di sini, ini di sini. Oh, bentuk lahannya gini. Kiblatnya mana dulu nih, kira-kira gitu. Kalau desain masjid itu, karena ini pertama kali. Waduh, kalau gitu jadi masjidnya aneh banget bentuknya nih. Misalnya gitu memanjang karena site-nya kayak gitu, terus arahnya harus ke sana. Harus, soalnya itu nggak ada pilihan itu. No choice itu. Lah apa direction. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berarti mungkin isu yang mungkin saya ungkapin. Ini mungkin lebih ke preferable ya. Kalau saya sebutkan di dalam, saya punya teori ini tentang membangun atau mengkonstruksi gagasan Islamic spirituality atau ide-ide architecture, membangun konsep arsitektur, berarsitektur yang dengan cara pandang Islam itu seperti apa sih yang mendekati gagasan-gagasan idealnya, kira-kira itu. Ada sekitar berapa ya, 9 atau 11 gitu. Tapi saya memang ini lekarkan pada locality. Islamic architecture itu pada locality. Walaupun nggak lokal juga bisa saja gitu. Ini nggak 100%, tapi sifatnya priority. Makanya teori saya itu tentang skala prioritas. Skala prioritas di dalam Islamic architecture, dalam membangun sifatnya yang lebih kita bagaimana mendekatkan pada Islamic spirituality di dalam architecture dan lingkungan binaan itu, lingkungan binaan. Tapi locality jelas kuat banget. Di mosque juga begitu. Kalau menurut saya jelas mosque. Kalau kita tidak locality ya boleh, bukan tidak, nggak boleh. Bukan kan ini kan tidak ada keharusan syar'i ya, kalau saya sebutkan itu tidak ada keharusannya. Jadi tetapi dia ada guideline-nya, ada arah yang apa ya, sifatnya kita bisa merenung, bisa pikirin, bisa kita gagas bagusnya gimana gitu. Kalau enggak, nanti kita akan begini-begini, kita akan begini-begini gitu. Locality. Nah, ini apa aja? Apa aja? Coba kalau kita lihat Nabi tadi, mungkin pakai pelepah kurma, pakai mud, gitu, tanah, gitu. Terus kalau kita di sini apa? Banyak. Ini materiality ini menurut saya keren sih. Kalau kita juga setelah kita bicara space, setelah kita bicara materiality. Nggak perlu materiality yang kalau di teori saya bukan di sini, bukan di soal mosque saja, architecture secara keseluruhan itu kita harus bicara pada locality. Materiality lokal itu jauh lebih mendekatkan kita pada Islamic spirituality dibanding dengan kita dari sesuatu yang kita mengada-ada mengambil dari tempat lain jauh dan macam. Harus lokal, pada lokal. Kemudian building teknologi udah pasti juga. Nggak perlu juga kita sesuatu yang sifatnya tuh mengkonstruksinya dengan apa ya, yang lokal, yang masyarakat di situ, yang itu tuh asing buat mereka. Kalau kita sudah umum misalnya sekarang, misalnya bahan ini bahan itu ya oke. Tapi bahan itu kalau itu sudah, atau teknik konstruksi ini itu kalau itu sudah ada di sini dan kita tinggal memberikan inovasi-inovasinya jauh lebih keren sih, gitu, lebih bagus. Lebih bagus. Kalau bata itu kan bagian juga dari kita. Tapi selain bata ada loh kayu, bambu, itu bagus banget. Oke, lanjutnya physical karakteristik. Ini juga lokal menurut saya
Saya lebih prefer gitu, physical karakteristik itu. Jadi uh, bukan berarti sesuatu yang sifatnya sudah mentradisi, enggak juga. Kita harus keluar dari sana nanti. Nah, mungkin nanti di tren barangkali kita lebih diskusi mana sih karakteristik yang memang sebaiknya kita bisa develop, dan ya bukan sebaiknya, yang keragamannya dulu baru kemudian kalau gitu kita kira cenderungnya yang mana gitu. Kalau pakai Islamic spirituality mungkin baiknya kayak gini barangkali gitu. Tapi ya saya boleh sebutkan ya, ini kaitannya dengan kadang eksplorasi buat arsitek itu macam-macam, boleh itu suka-suka lah gitu. Tapi kadang-kadang luput dari hal-hal yang sifatnya sangat basic, sangat pada semangatnya. Menurut saya ada fail di sisi itu. Gitu. Misalnya salah satunya adalah nanti iklim misalnya, itu fail kalau menurut saya sih. Itu fail. Fisika karakteristik ini juga nanti kalau bisa ini cuma ilustrasi aja. Ini kan tradisional banget ya. Soko guru tentu kita ya kalau masih pakai soko guru lagi itu kita kayak nggak ada inovasi. Ya memang ada mungkin gagasan baru dari Pak Ahmad Nukman yang misalnya nanti space itu ruang utama nggak boleh ada kolom karena dia memutus sholat, nanti tempat setan. Itu kan gagasan ya, pandangan. Itu bisa setuju, bisa enggak. Tapi juga ada kekurangannya kalau kita rasakan lagi. Kalau betul-betul ruangannya udah besar banget, nggak ada kolom. Nanti orang kehilangan skala di tengah-tengah itu. Nggak nyaman juga sih sebenarnya. Ada sisi tertentu kenyamanannya itu. Makanya kalau di Blue Moss, saya pernah datang yang Blue Moss itu. Yang besarnya ada, yang kakinya kan gede banget tuh kolomnya. Tapi ada kanan kirinya ada tiang-tiang yang banyak juga. Kita duduk di situ enak banget, nyaman, itikaf tuh enak, mau betah-betah enak karena itu efek psikologis di dekat tiang itu enak. Orang coba kalau ada tiang, ada kolom juga pengennya ngedeket ke tiang kan, itu lebih ada satu rasanya. Itu juga buat kenyamanan, sisi tertentu kebermanfaatnya untuk menjadi orang lebih betah di dalam masjid juga bagus-bagus saja. Kalau interpretasi dia tuh memecah shop, mungkin itu interpretasi individu kan. Kalau itu memang dianggap sebagai nanti dimasukin setan lah. Zaman dulu tuh Masjid Cordoba, saya juga tahun 3 tahun lalu kayak saya ke Masjid Cordoba itu kan hutan kolom juga. Yang semua hypostyle. Kalau tadi ya tipe yang dibangun Rasulullah itu kalau ditipekan itu kalau disebut tipe itu namanya hypostyle. Yang ada inner court, ada ruang di tengah, kemudian hutan kolom. Itu kalau di Cordoba wah banyak hutan kolom. Tapi enak sekali loh duduk atau mungkin nyaman gitu kayak di hutan itu, kayak kita tuh ada kenyamanan luar biasa. Belum tata lampunya, wah luar biasa itu. Saya nangis lihat Masjid Cordoba itu. Baru masuk courtnya tuh, wah cantik banget. Begitu apalagi masuk ke dalam ruang interiornya, aduh luar biasa nih, luar biasa nih. Orang Eropa, Muslim Eropa tuh desainnya keren banget ini. Gagasan lengkung-lengkungnya juga, luar biasa deh. Itu inovasinya juga top banget. Bagaimana dia membuat relung-relung itu yang nggak pernah ada di belahan-belahan mana, ada di Eropa aja yang lengkung begini, bahkan apa namanya semacam tumpang-tumpang gitu kan, ada interlace juga, wow itu. Dan keren lah pakai bata itu, keren banget. Terus ada tata lampunya menyerok atau keren banget. Inovasinya keren banget, dahsyat bener di Cordoba. Oke, balik lagi jadi tadi di sini itu bahwa kita kemudian dilepas, nggak ada ide itu dan kemudian banyak diikuti oleh arsitek hari ini, itu dianggap seperti sudah pasti betulnya itu ya, bisa saja boleh diikut, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Menurut saya interpretasinya nggak harus semuanya seperti itu. Bisa kita dalam hal tertentu ada ya ruang-ruang yang sebetulnya dengan kenyamanan lebih bagus, why not gitu, karena itu tadi stressingnya berfungsi itu jauh lebih penting sih. Bahwa fungsi untuk ini ya, tapi kan itu masih ijtihadi, sifatnya masih belum tentu betul gitu. Kalau kayak gitu di Cordoba, emang mereka nggak tahu tentang masalah alam, lingkungan, architecture waktu zaman di Eropa itu, waktu kejayaan di Eropa. Kalau kayak gitu dulu-dulu kolom dibuang semua gitu, enggak kan gitu. Dan ada kerasa kenyamanan tersendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat keragaman form locality ini memang jadi banyak ya, berkembang ya, dari Cina, dari ini, jadi bentuk itu terus di sini ini Mali itu Afrika pakai tanah lempung,
pakai apa namanya bentuk-bentuk yang sangat lokal tuh, lokal banget. Oh itu, iya menurut saya keren banget sih, memang begitu sih sebenarnya. Kalau dicoba juga begitu ya oke. Walaupun mungkin wah itu Hindu enggak juga sih gitu. Kalau menurut saya Islam itu hikmah itu adalah milik mukmin dimanapun berada, apalagi dalam arsitektur. Arsitektur. Hikmah itu milik mukmin. Arsitektur yang sudah mentradisi lama itu kalau dia sudah teruji, why not gitu. Seperti perang Hondak itu, emangnya kalau bicara teknologi, bicara gagasan, pemikiran, ide-ide, inovasi, kalau kita ngambil dari tempat lain nggak boleh. Menurut saya itu malah membuat Muslim ini jadi terlalu menjadi kaku dan kemudian malah nggak maju-maju itu karena terlalu kaku dengan cara berpikirnya sendiri. Kalau untuk soal pengetahuan dan teknologi dan lain, kita mesti mikir satu, apalagi kalau yang sifatnya sudah sangat teruji seperti masjid di Jawa dengan atap tumpuk itu sebetulnya ini sudah banyak berubah. Ini karena ada ventilasi, cahaya masuk, panas naik ke atas. Itu sebetulnya sisi tersendiri di sini yang juga bagus sisi itu. Jadi kalau dari sisi adaptasi pada iklim lokal jelas dong, ada tradisi jelas lebih bagus menurut saya. Hari ini banyak yang mengeksplorasi, tapi kemudian ada, aduh, misalnya bocoran, ya kan? Kemudian, waduh, lembab, aduh, anginnya nggak mentok. Mungkin Masjid Istiqlal tuh menurut saya gede banget, tapi asik banget tuh dari cross ventilation-nya, dari dinding-dinding yang bernafas, hampir semua bernapas. Jadi segede gitu kalau pakai AC, wah itu ngabisin duit berapa banyak. Tapi itu kalau dari segi tropicality, aduh keren banget tuh Masjid Istiqlal. Nanti mungkin kita di yang topik berikutnya ya nanti. Keren banget itu. Dari sisi itu. Oke, lanjut ya. Ini keragaman yang dibuat Martin Frischmann itu. Kalau ini yang di Sotisis ya, misalnya Jawa, gitu. Pakai kayu, wajar karena kita kayu banyak banget, gitu. Kayu banyak banget. Nah, tapi saya stressingnya pakai kriterianya lokal tuh menurut saya lebih dekat dengan Islamic spirituality. Jadi baik dari teknologi, building teknologi, materiality, kemudian itu lebih dekat dengan semangatnya. Walaupun kalau ini tidak mutlak. Oke, nah kalau ini juga tidak mutlak, tapi nanti kalau tidak dilakukan, yang terjadi adalah harus membayar lebih, gitu. Harus membayar lebih. Jadilah keributan, jadilah mungkin malah kerusakan lingkungan bisa terjadi. Kalau kita membangun ini arsitektur banget sih sebetulnya. Ini objektif sebetulnya, tidak bicara langsung arsitektur mosque pun juga begitu, tetapi mosque lebih lagi, Islam lebih banget begini karena kita tuh membangun di bumi mana yang ada, bumi itu kan karya Tuhan. Bumi itu adalah ayat-ayat kauniyah. Kalau kita tidak respect pada ayat-ayat kauniyah, mau kita respect pada siapa? Respon pada siapa? Gitu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita ayat-ayat kauniyah. Kalau kita ini kauniyah, kita harus respect banget pada matahari, pada curah hujan, pada angin, pada kondisi tanah, kemiringan. Apa itu kita respect banget. Harus, bahkan sensitivitasnya harus kita latih terus untuk ini sehingga kita sangat detail banget dengan masalah ini. Dan itu artinya apa? Kita tuh mau membaca ayat-ayat Tuhan, bagaimana kita meresponnya. Karena itu, karena alam itu nanti sudah sesempurna ciptaan kan itu. Coba kamu lihat sekali lagi, mata kamu akan payah. Lihat coba sekali, mata kamu akan payah. Nggak akan dapat kamu kekurangan, cacat sedikit pun nggak akan dapat itu. Nah, sementara kita mau membangun sesuatu di tengah yang sifatnya sudah ada, sudah sedemikian sempurna. Hanya dua pilihannya, kita merusaknya atau kita karena nggak peduli padanya. Nah, itu sama ada dengan sebetulnya juga kezoliman sih itu. Jadi respect and responsive ini almost mutlak juga, hampir mutlak juga. Tetapi walaupun kalau nggak mengekan mungkin ya kerusakannya nggak terlalu kelihatan atau kegaduhan lah mungkin paling juga kegaduhan kalimat bisa terjadi atau panas ini nggak nyaman dipakai nanti kayak gitu. Respectnya pada siapa itu? Responsifnya pada siapa? People penggunanya. Kalau pengguna ada yang tidak nyaman, kurang nyaman,
nggak boleh yang kita lakukan itu tetap itu, walaupun itu sebagiannya menurut saya itu. Nah, kemudian juga mungkin difabel misalnya itu nggak boleh juga lah kalau orang buta. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum kalau datang ke situ gimana itu, kalau dulu itu pasti respect juga. Kalau kita hari ini arsitek mikir harus pasti sangat responsif pada universal design, kalau mungkin istilah hari ini itu otomatis itu lebih pada bayangan. Bayangan itu banyak, malah dalam Al-Quran beberapa ayat itu ada 3-4 ayat yang berkaitan dengan bayangan. Suruh kita melihat bayang-bayang. Jadi shadow architecture itu ya itu sudah bagian dari, kalau muslim bukan hanya untuk sekedar keindahan, tapi bagaimana kita merespon ayat-ayat Tuhan. Jadi bagaimana kita menjadikan itu menjadi pengingat gitu. Nanti kita bermain light, bermain cahaya di dalam interior misalnya, itu bukan semata-mata hanya untuk kemudian tuh sebagai keindahan semata, tapi bagaimana itu kita menghadirkan kebesaran Allah itu dalam masjid misalnya, atau di luarnya kehadiran Tuhan sana. Jadi itu. Jadi respect pada nature, people, local climate. Kalau sampai kemudian pengap, panas, itu mah udah problem lah, itu pasti udah fail. Kalau saya kan nanti mau bikin mosque, mau kayak gitu, menurut saya fail sih gitu, fail. Kalau kita di sini iklimnya tropis lembab gini, nggak bisa, nggak ada pilihan itu. Surrounding environment, heritage juga gitu. Respect pada heritage, respect pada peraturan lokal, respect pada tetangga, respect pada semua, harus kita respect, responsif, heritage itu semua. Kalau nggak fail itu. Oke, nah ini kalau kita lihat ya, ini mah ini ilustrasi aja ini. Dulu ada, ini karena culture juga, karena untuk social activity dan lain-lain mungkin tidak di sini karena ini lebih ke culture, bukan semata-mata ini ada pendopo kalau di. Ini respect pada people menurut saya tuh bagus sih, bagus banget sih. Jadi no problem karena ini culture di sini dan nggak salah juga. Mungkin kalau iklim ini kan ada bovenly atau ada udara cahaya masuk juga, oke sih. Walaupun nanti kalau di kontemporernya harus terus dibuat interpretasi baru, harus dibikin gagasan-gagasan baru yang memang lebih menarik. Nah, comfort tuh jelas juga, comfort, kenyamanan. Kalau orang dalam mesin nggak nyaman, nggak mungkin gitu. Akhirnya mungkin orang pakai teknologi, tapi kan membayar lebih, gitu. Membayar lebih. Tapi ada beberapa yang dari ini bukan kenyamanan lagi sebenarnya. Kalau saya tuh nanti si antropometri itu mah harus itu mah sudah fix. Kalau nggak bisa dipakai, fail juga itu, fail juga. Itu ada, kita harus pahami semua aktivitas yang ada di dalam masjid. Misalnya yang paling gampangnya sholatnya dulu, sholat. Kita mesti tahu persis banget gimana sih kalau orang Asia, gimana kalau orang Eropa. Oh, tapi mungkin orang Eropa bisa aja kan sholat di sini. Oke, kita ambil yang agak paling besarnya dong, jangan yang standar Asia banget itu. Misalnya, kalau mau sujud berapa meter gitu. Berapa meter. Terutama mau sujud itu jangan kena ke kaki depannya. Itu ada standar. Misalnya 1,2 gitu. Bisa buat 1 juga bisa sih, tapi agaknya perlu pendek. Kalau orang yang lebih gede badannya mungkin agak repot gitu berapa kali gitu. 1,1, 1,2 kah kayak gitu. Misalnya ada, terutama ini sudah ada mungkin yang standar-standarnya ada lah, di mana-mana ada. Wudunya juga sama. Wudunya standar kita harus ikutin banget itu. Kalau itu nggak kita ikuti, atau kalau perlu riset sendiri khusus juga bisa. Kalau ini terlalu tinggi apa enggak sih gitu. Kalau misalnya itu baiknya juga budaya. Ada saya lihat di sini banyak juga tempat wudhu pakai kursi, pakai duduk-duduk gitu. Nah, kita culture-nya enggak kayak gitu sih sebenarnya kalau seperti ya. Kalau kayak gitu kurang nyaman sih malah karena nggak biasa. Itu sebenarnya culture-nya menyangkut nggak biasa. Orang boleh dibiasakan, tapi kalau saya titik tertentu kita boleh, menurut saya lebih baik kita ya respect pada lokal kita, people kita, nggak effortnya nggak harus lebih kan mengedukasi. Wudhu laki-laki wanita, nanti tuh tempat untuk apa namanya toiletnya itu misalnya. Kalau toilet ya wajar, nanti juga saya gampang kalau ngorek mahasiswa mendesain masjid
itu kalau tempat wudhu dan juga toiletnya wanita dan laki-laki dipisah. Tapi kalau laki-laki dengan wanita masih sama kapasitasnya, menurut saya kurang cermat gitu, kurang respect gitu, kurang responsif gitu. Karena masjid itu utamanya untuk laki-laki. Wanita itu boleh ke masjid, tapi ini karena ya itu di dalam sistemnya kan gitu, sistem ajarannya. Bukan kali Jumatan laki-laki semua. Jadi nanti tempat wanita wudhunya bisa pakai laki-laki gitu. Bisa flexibility dalam hal ini untuk itu. Karena tapi yang jelas utama laki-laki lebih banyak dari wanita. Jadi kalau size-nya sama itu bukan disebut fail enggak, tapi kurang responsif gitu, kurang responsif pada people, pada pengguna, kurang sensitif gitu. Oke. Oke ya. Nah, ini mungkin terakhir ya, terakhir supaya nanti ada waktu diskusi, kayaknya ternyata udah jam 9 lebih ya, 9.20 ya, 9.25 ya. Untung ini saya memang singkat-singkat, ini saya agak dipendek-pendekin aja, ceritanya jadi panjang. Ada hal yang sangat penting, ini khas banget juga di Islam. Selain tadi direction, itu jelas, tapi ada sesuatu yang ini kadang-kadang gak kurang terperhatikan dengan baik. Kalau saya lihat itu banyak banget, saya perhatikan banyak banget. Hijab, gitu. Hijab atau circulation. Bagiannya, terus ada space yang untuk sholatnya para wanita. Di mana dia sholatnya itu? Di mana dia sholatnya? Dan bagaimana jalur-jalurnya itu? Dari wudhu, sebelum wudhu dulu lah, sebelum wudhu baru kedatangannya, kemudian wudhunya, kemudian ke tempat yang mereka lagi sholat. Itu kan nggak boleh sama sekali itu sebetulnya tuh, bergesekan sampai kayak gitu, berdesakan tuh nggak boleh itu. Pintu kecil, jalur sirkulasi, lalu kemudian laki-laki dan wanita, wah itu fail tuh kalau saya mendekati itu jadinya gitu. Ada juga yang tangga loh, tangga kok masuknya dari daerah laki-laki itu bagaimana gitu, misalnya dia mizanin. Itu aduh, ini kurang responsif pada ya people yang dulu. Tapi juga lebih lagi adalah sebetulnya ini kurang memahami bagaimana hakikat dari sistem Islam society-nya itu sendiri itu. Ini jelas dong, kalau wanita terpisah dan bahkan sebaik-baiknya softnya di belakang, laki-laki paling depan. Ya bahkan interpretasi sekarang masih bisa macam-macam. Di Jawa bisa beda lagi, mungkin ya, Mbak Utin nggak di sini ya. Ada di samping kanan atau samping kiri. Kenapa di samping? Culture. Tapi memisahkannya itu jelas, no problem. Tapi kalau soal lokal posisi itu bisa interpretasinya. Tradisi bagaimana, yang kontemporer hari ini bagaimana, di belakang mungkin di mezanin mungkin dia ada oke, tapi yang jelas dia paling utama dia tidak terjadi benturan atau gesekan atau mungkin karena mungkin bisa batal dan lain, dan juga masalah visual. Nah, dalam komunitas Islamic Society ini sebetulnya kalau bicara kota lebih menarik lagi di masalah pemukiman kota. Kenapa sih organic planning, informal planning, Islamic planning, informal planning itu jadi kayak misalnya tuh organik banget, kayak semacam labirin, kayak semacam nggak beraturan, fasadnya, jendelanya, pintunya. Kenapa itu? Kenapa? Karena itu adalah visual corridor. How to avoid visual corridor. Nah ini yang sangat perlu banget untuk nanti be careful di dalam mosque itu. Kenapa? Makanya nanti ada screen, ada penghalang, ada pembatas-pembatas yang tertentu yang desainnya bisa segala macam menarik. Tapi ini hati-hati, men and women ini nggak boleh luput. Kalau luput, berarti ini belum memahaminya dengan mendalam, menarik. Saya kira mungkin ini dulu ya. Nanti ini sebagai pengantar diskusi. Ada waktu kita 30 menit untuk diskusi. Saya kira itu dulu dari saya. Saya tutup dulu ya. Silakan nanti ini diskusi ini moderatornya jadi siapa ya? Mas Ian ada, Mas Ian? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya langsung aja tanya jawabnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, ada ini Mas Andi saya minta untuk ini juga ya nyampein sesuatu ya dengan pengalaman Mas Andi. Ya, silakan Mas Bapak Ibu. Ya, saya Pak Metri, Pak, dari Tangerang, mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya, saya bukan arsitek, Pak, tapi saya dari planologi, PWK.
S1 saya di IT Serpong, namun S2 saya ngapet. Nah, kebetulan di kampung saya di Payakumbuh, 50 Koto di Sumatera Barat, orang tua saya sudah meninggal almarhum, tapi menitipkan pesan untuk membangunkan masjid. Jadi orang tua saya udah wakaf tanah kurang lebih 1,2 hektar lah. Nah, saya sudah mulai merancang dengan teman-teman. Saya lihat penjelasan Pak Bambang, ya alhamdulillah apa yang saya buat itu sudah berjalan dengan yang materi Bapak. Bapak tahu pernah dengar kelok 9 di Sumatera Barat, kelok yang fenomenal itu. Nah, jadi masalah yang ada di kami itu adalah masalah lokasinya itu. Jadi banyak masjid-masjid di tempat kami itu karena dulu ya Pak ya, masjid itu kan di Sumatera Barat itu dekat dengan sungai atau danau karena berwudu ya. Nah, akibatnya mesin-mesin yang dulu itu kesusahan dalam tempat parkir. Nah, kebetulan kami coba solusi, nah ini dekat dengan ini coba masjid lapangan parkirnya ada gitu. Nah, karena lahannya cukup luas 1,2 hektar. Nah, lanjut ke desain tadi udah Bapak sampaikan. Nah, ini saya juga waktu udah bangun kan diskusi apakah pakai kubahnya yang bulat atau pakai seperti ini. Nah, cuma nanti diskusi kami coba pakai ya istilahnya kalau arsitektur vernakular apa ya, arsitektur lokal. Nah, jadi saya juga mengkaji, melihat ada beberapa perbedaan. Nah, ini yang kalau di Sumatera itu. Nah, ini Aceh seperti ini Medan di Pekanbaru. Nah, di Sumatera Barat lebih banyak yang seperti ini, Pak. Jadi sama dengan arsitektur di Masjid Demak, Pak ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian kami mencoba mendesain seperti ini, Pak. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu nama masjid ini adalah Masjid Muhammad Hatta, proklamator kita, di mana ayah saya dulu salah satu penggabung beliau Muhammad Hatta. Jadi ini sudah kita kasih nama Masjid Muhammad Hatta. Jadi kalau di Bengkulu ada Masjid Soekarno, nah ini di Payakumbuh 50 Koto ini kita namakan Masjid Muhammad Hatta. Nah, sekarang yang masih saya ini kan adalah mungkin yang Bapak tanyakan posisi menara, Pak. Apakah menara itu wajib? Karena di set saya coba, tapi di mana menaruh menara yang tepat gitu. Terus kedua, saya sudah tadi setuju Bapak bahwa masjid ini fungsinya multifungsi. Jadi masjid ini 2 lantai, Pak. Di mana nanti di atasnya itu nanti untuk kegiatan sholat dan di bawahnya untuk kegiatan yang lain, untuk nikah, balik pertemuan atau untuk diskusi, ceramah dan segala macam. Nah, mungkin nanti yang tadi yang mesti ini kan bahwa di atas apakah perlu tiang gitu kan? Karena banyak yang bilang kalau di atas nggak usah pakai tiang lagi. Nah, mungkin saya juga diskusi dengan sipil, kalau di atas bisa, kalau di bawah karena ada lantai berat gitu, pasti harus ada tiang. Nah inilah rancangan yang ada. Jadi gini, yang tadi yang saya tanyakan, apakah ini sudah sesuai dengan rancangan vernakularnya? Mungkin minta kritikal ya arsitekturnya. Kedua, posisi menara, Pak, yang di mana meletakkan posisi menara masjid? Apakah satu hal yang wajib untuk menara masjid?
Itu dulu Pak diskusi dari saya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ini tadi materinya cukup bagus sekali. Ini saya keluar dulu Pak. Ya, baik Pak. Makasih sebelumnya Pak Metri. Pertama ini sih, kalau soal sudah sesuai atau tidak, itu sebetulnya ini ya Pak. Itu lebih pada tingkatan ya. Jadi maksud saya kan baru cuma lihat dari segi juga ini ya kan, apa namanya, visual satu foto gitu aja ya. Ya. Tapi kalau saya kasih saran barangkali ini, baiknya sih kalau mengambil yang tradisi begitu ada inovasi yang barangkali yang harus perlu ini dikali digagas. Kalau ada arsiteknya, mungkin arsiteknya bisa barangkali pastilah. Nah, bagaimana inovasi dari itu memang nanti menariknya dari sana sih, gitu, inovasi. Kalau misalnya sama persis dengan yang lalu itu mungkin ya menjadi berfungsi, mungkin sudah berfungsi, tetapi dari sisi gagasan-gagasan yang mungkin bahwa Islam itu kalau saya lihat sangat memberi support sekali lah untuk gagasan-gagasan baru yang itu memang memberi kebermanfaatan. Kalau seni jelas pasti, kalau seni kaitannya seni, kalau sesuatu yang menarik yang baru itu pasti lebih bagus lah ya, lebih bagus daripada kita yang lama kayak gitu. Jadi saya tadi menekankan itu preferable yang bisa kita pilih, yang menjadi bukan stressing, kalau itu lebih ke pilihan lah. Kalau saya lebih dekat ke seperti itu, tapi artinya sebetulnya bukan berarti kita itu ngambil apa adanya, kita harus melakukan interpretasi itu. Interpretasi. Kalau saya sebutkan ya mungkin kalau bisa lebih ada inovasi lebih bagus keren gitu. Juga masalah proporsi, kalau saya lihat itu tadi mungkin proporsi atau ekspresi. Tapi kalau yang berikutnya ya, kedua soal menara. Kalau menara itu saya sendiri untuk Sumatera Barat itu pernah riset di Sumatera Barat, Pak. Saya ada 3 kali mungkin saya malah ke sana, keliling Sumatera Barat itu dari semuanya itu saya keliling dari Padang sampai ke selatan, ke utara sampai ke paling utara keliling. Ada sekitar mungkin berapa masjid itu tua, yang masjid tua. Mungkin ada di Google Scholar kalau mau ada paper khusus, saya paper di jurnal internasional. Ada paper saya tentang masjid di Sumatera Barat. Itu ada bicara juga tentang masalah-masalah kayak gitu. Nah itu kalau menara Pak, menara itu malah justru sementara di Jawa itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Bahkan di Babat Tanah Jawi itu menara itu kan gini, jangan membangun seperti yang ada di sana-sana di luar tuh kan. Sebetulnya masalahnya tuh ketika menara ada, orang naik ke atas itu nanti sultan itu posisi di bawah, jadi kualat gitu. Kalau di Jawa makanya nggak berkembang menara di awal-awal, tapi berikutnya nanti berkembang. Juga di Banten, kemudian di Solo sendiri ada itu juga, tapi belakangan menara itu. Tapi kalau di Sumatera Barat itu ya belakangan juga, hanya lebih cepat dan lebih banyak berkembang menara itu. Kalau ya dalam hal ini kalau misalnya ditanya ke saya soal baiknya ada menara atau tidak, kalau ada dana, ada menara bagus. Gitu. Kalau ada dana, ini kan ada pertimbangan-pertimbangan lain soal dana, soal ya budget ini. Ada menara lebih bagus sih Pak, bagus. Menurut saya itu. Lagian menara, tapi menurut saya sebaiknya hari ini menara bisa juga kita fungsikan pada hal yang lain tadi. Maksud saya itu tracing pada fungsi, pada kebermanfaat itu kalau bisa semakin bermanfaat kan semakin indah itu. Di sini titik tekannya. Kalau dia semakin tidak bermanfaat semakin nggak bagus. Nah kalau kita bikin menara, kenapa kita buat misalnya untuk yang lain sekalian? Misalnya barangkali misalnya ini Pak, misalnya kalau ide-ide ada kan, ide-ide dulu tugas akhir saya menara, tapi di atasnya itu sekaligus buat pemancar radio, mungkin toren air ya, tempat air kan posisi tinggi, sayang sekalian kalau kita bikin lagi yang lain ya sekalian di situ. Jadi semuanya yang sebetulnya multifungsi dalam hal ini kan memberi kebermanfaatan yang lebih, intensitas yang tinggi, kebermanfaatan yang lebih, itu pasti lebih bagus gitu dalam kaidah-kaidah yang mendekatkan pada Islamic spirituality.
Kalau hanya menara atau hanya sekedar mungkin hanya simbol menara, ya oke, itu mungkin sebagai simbol saja. Tapi ketika kita memberi kebermanfaatan yang lebih, yang lain bagus. Soalnya kita ngeluarin duitnya lebih banyak juga gitu. Gitu. Iya, mungkin itu dulu ya Pak ya. Ya, mungkin satu lagi Pak, sedikit aja. Nih kehati-hatian dalam segitiga Pak, kan isunya banyak tuh. Kalau segitiga nanti ada Illuminati atau apa gitu. Mungkin takutkan diisukan gitu Pak. Mungkin karena tadi kan kalau Sumatera Barat tadi kan ada bentuk-bentuk segitiga Pak, seperti tadi ya, yang ada bentuk gonjong, terus ada bentuk ini. Nah itu bagaimana ya supaya nanti ya takutnya diisukan gitulah Pak. Ya, sebetulnya sih segitiga itu kan nanti mungkin di materi kedua kayaknya ya kita diskusi soal di segitiga itu ada di itu, soalnya mungkin di kontemporer hari ini ya memang, tapi segitiga itu kan sesuatu yang sifatnya di architecture itu biasa sih sebetulnya, bahwa kemudian orang ini ke sana karena sifatnya lebih interpretasi itu ya boleh-boleh saja, tetapi mungkin kalau saya pandangannya begini, menurut saya dalam banyak hal, dalam hal pandangan ini, termasuk dalam architecture ini sendiri, itu ada moderasi, enggak kaku gitu, kayak cara pandangnya itu kalau sifatnya kita kemudian tuh selalu kaku atau kayak sesuatu yang sudah pasti, architecture nggak ada sesuatu yang sifatnya bukan nggak ada ya, sebagian besar nggak ada sesuatu yang sifatnya kita boleh pastikan sehingga dia malah menjadi sesuatu yang membuat kaku sendiri dan juga malah membingungkan kita sendiri. Sebetulnya interpretasi itu sisa wajar-wajar aja. Jadi kalau saya kecuali memang mungkin bahkan itu menjadi mudarat gitu, misalnya terjadi polemik, pasti sebaiknya kalau menurut saya menjadi dihindari gitu. Kalau menjadi polemik ini cara membuang energi kita sih gitu. Energi kita. Tapi kalau misalnya orang yang lebih teredukasi, menurut saya juga itu jangan terlalu kaku dan juga berlebihan sih, saya pikir kalau cenderungnya dalam banyak hal nggak bagus kalau malah justru kadang berlebihan. Itu kan dalam ibadah aja juga ada takarannya, itu nggak boleh berlebihan juga sih itu kalau alam. Baik, itu dulu Pak ya, mungkin biar yang lain silakan. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya izin mau bertanya Pak. Saya Pak. Ya. Oke, perkenalkan Pak, saya Aldis Pak. Saya dari arsitektur UPI Pak. Saya dosen. Mungkin di sini juga ada beberapa dosen dari arsitektur UPI juga Pak yang ikut di kuliah pagi ini Pak. Jadi mungkin ada beberapa aja Pak. Ya, iya ada Bu Tutin. Mbak Uti. Ya. Mbak Tuti nanti boleh jawabnya ini koleganya. Ya, sih Pak, ini menarik sih Pak, maksudnya dari awal tadi saya menyimak sekali gitu, maksudnya menarik ada diskusi seperti ini tuh di bulan Ramadan gitu. Mungkin sebagai ya sarana kita juga untuk silaturahmi gitu, Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau pernyataan sih Pak yang mungkin ingin saya sampaikan gitu Pak, mumpung waktunya masih ada gitu Pak, sebelum jam 10 Pak ya. Yang pertama itu mungkin terkait sama ini sih Pak, sama yang tadi Bapak sampaikan di awal sekali slide itu kan terkait masalah yang Rasulullah membuat masjid itu menggunakan unta gitu Pak. Maksudnya saya di situ agak kontradiktif gitu Pak dengan pemahaman saya gitu, karena posisinya saya sendiri sih mungkin sejauh ini sih belum menemukan hadis yang benar-benar menjelaskan atau hadis yang menyebutkan itu sahih gitu Pak. Tapi yang saya pahami sih kalau memang untuk membangun masjid itu anggap aja kita belum punya referensi apapun gitu Pak. Mungkin dulu pun Nabi pun sama gitu Pak. Lalu kita diberikan Al-Quran gitu kan, terus kita baca, kita pahami gitu kan. Benar yang tadi kata Pak Bambang sampaikan bahwa memang
tidak ada definisi khusus yang menjelaskan tentang arsitektur masjid itu seperti apa memang gitu. Tapi ada beberapa ayat yang mungkin menyebutkan bahwa untuk membuat masjid itu kita perlu bertakwa gitu Pak. Itu di surat At-Taubah ayat 108 kalau nggak salah sampai 110 gitu Pak. Nah mungkin di situ juga antara ayat itu juga kalau nggak salah menjelaskan bahwa apakah lebih baik orang yang membangun masjid itu di pinggir jurang lalu jurangnya runtuh lalu masjidnya pun ikut runtuh gitu kan Pak. Jadi menurut saya sih mungkin pernyataan-pernyataan seperti itu kita perlu diprioritaskan gitu Pak. Kalau misalkan memang kita berpegang pada Al-Quran sih, menurut saya sih yang pertama statement yang kita gunakan itu atau informasi atau petunjuk yang kita gunakan itu di sana sih Pak gitu Pak. Walaupun mungkin saya juga masih menggali-gali sih Pak mungkin untuk terkait hadis terkait dengan menggunakan unta yang duduk nyaman tadi itu gitu Pak. Itu mungkin yang pertama gitu Pak. Mungkin sih menurut saya sih kita perlu mengembalikan itu ke Al-Quran gitu Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tadi setuju sih Pak untuk yang Bapak sebutkan terkait dengan kita harus merespon kondisi alam seperti cuaca, iklim dan lain sebagainya gitu Pak. Tapi mungkin ada beberapa juga yang ingin saya mungkin kemarin juga sempat diskusi Pak sebenarnya dengan rekan-rekan juga gitu Pak terkait dengan respon kita gitu kan terhadap kondisi alam. Menurut saya sih ada respon terhadap alam itu masuk dalam kategori pertahanan fisik gitu Pak. Jadi mungkin ada dua pertahanan yang mungkin kita perlu tanamkan gitu kan saat kita membangun masjid. Yang pertama itu pertahanan secara fisik yang tadi antisipasi terhadap iklim, terus debu dan lain sebagainya mungkin Pak gitu Pak. Terus yang kedua itu mungkin pertahanan terhadap rohani gitu Pak. Nah mungkin yang pertahanan rohani ini yang kadang-kadang sulit kita untuk mendefinisikan atau mencari referensi yang jelas seperti itu. Kadang-kadang juga arsitek juga kadang-kadang miss untuk pertahanan yang ini. Jadi terlalu fokus untuk masalah iklim pertahanan terhadap misalkan kebisingan dan lain sebagainya gitu. Tapi pertahanan kita terhadap kerohanian itu sendiri kadang-kadang kita masih kurang mengkaji gitu. Mungkin yang saya tangkap di sini sih untuk pertahanan secara rohani itu ada dua yang sifatnya mungkin organik Pak ya, secara organik ataupun anorganik gitu. Kalau misalnya organik itu kan mungkin dari ulama-ulama gitu yang kita akui memang memiliki kapasitas untuk melakukan dakwah gitu Pak. Terus yang kedua itu terkait dengan buku-buku mungkin Pak gitu, buku Quran dan lain sebagainya gitu. Yang kadang-kadang misalkan dalam satu kondisi atau ruang masjid itu sendiri kita juga masih sulit untuk menjangkau beberapa buku gitu, termasuk Al-Quran dan sebagainya gitu. Menurut saya sih untuk penempatan buku, penempatan Al-Quran dan sebagainya itu posisinya itu untuk gampang diperoleh oleh orang yang berkunjung masjid seperti itu Pak. Itu mungkin terkait dengan pertahanan-pertahanan yang tadi Bapak sampaikan. Lalu mungkin yang ketiga itu terkait dengan fungsi sih Pak, yang tadi Bapak sebutkan itu penekanan terhadap fungsi gitu Pak. Saya sendiri sih sebenarnya sangat amat setuju kalau misalnya banyak fungsi di masjid itu gitu Pak. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan yang kadang-kadang saya nggak tahu Pak, mungkin butuh diskusi juga dari Pak Bambang gitu Pak. Misalkan gimana Pak ya? Misalkan untuk fungsi ini tadi kan ada fungsi diskusi terkait dengan militer, terus administrasi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saat ibadah itu lagi berlangsung, kadang-kadang di masjid itu sendiri kan masih melangsungkan diskusi ataupun kegiatan yang memang kadang-kadang justru malah mengganggu dari kekhusyukan ibadah itu sendiri. Nah kalau misalkan seperti itu kita menjawabnya itu meresponnya itu menggunakan apa Pak? Maksudnya apakah kita merespon itu terhadap bentukan ruang, terhadap material ruang gitu mungkin supaya
sebagainya, dan itu mengganggu kesyukuran gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu penanggulangannya itu seperti apa? Apakah mungkin kita sebagai arsitek itu perlu menjawab kondisi-kondisi seperti ini gitu dalam sebuah ruang gitu. Itu terkait dengan fungsi, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Lalu mungkin tadi menambahkan, Pak, yang diskusi dari Pak Metri tadi dari minaret itu sih, Pak. Menara itu sendiri mungkin saya nggak tahu, Pak, ini perlu kita jadikan referensi atau tidak itu, tapi di Al-Quran itu kalau nggak salah pernah disebutkan juga satu ayat itu yang nyebutin bahwa dulu itu Firaun itu pernah menyuruh anak buahnya gitu, Pak, siapa gitu, itu untuk mendirikan menara yang setinggi-tingginya gitu, Pak, menara yang setinggi-tingginya supaya semua orang tuh tahu bahwa di sini tuh ada istana seperti itu, Pak. Nah, itu yang saya juga agak agak penasaran gitu, Pak, di sini gitu. Maksudnya saat mungkin kalau misalnya menara itu atau masjid yang kita bangun itu bermegah-megahan, berbagai macam simbol ataupun elemen-elemen yang kita taruh di situ supaya masjid itu mencolok gitu kan. Tapi padahal di ayat itu sendiri disebutkan bahwa Firaun yang melakukan seperti itu untuk untuk menyimbolkan bahwa di situ itu memang ada bangunan istana seperti itu, Pak. Dan itu mungkin salah satu petunjuk di mana kita dilarang untuk melakukan hal yang berlebih-lebihan atau elemen-elemen yang berlebih-lebihan di dalam sebuah masjid itu sendiri, Pak. Gitu mungkin, Pak Bambang, yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Pak. Tapi nanti mohon maaf, saya di sesi kedua mungkin waktunya belum bisa bergabung, Pak. Mungkin nanti saya kalau misalnya memang ada share di videonya mungkin nanti minta di-share gitu, Pak. Gitu, Pak Bambang, mungkin. Terima kasih banyak. Cepat aja barangkali ya. Ini kita memang mesti membedakan juga atau memilahnya juga antara hal yang sifatnya non-fisik dengan yang fisik gitu. Kalau kita memang kriteria yang tadi saya maksud memang banyaknya kita bicara di fisik. Karena kita memang ya mungkin lebih concern bicara di masalah fisik. Kalau yang non-fisik mungkin memang ya pasti itu sebenarnya jauh lebih penting sebetulnya. Tapi memang bukan di dalam koridor yang mungkin ini. Seperti misalnya masalah niat, masalah itu jelas, itu penting banget. Bikin apa aja ketika niatnya salah, udah itu nggak perlu banget kita bikin gitu. Itu nggak perlu banget. Karena itu justru malah jadi kerusakan nanti. Jadi malah jadi mungkar atau lim, jadi gitu. Sama rumah juga gitu, bikin apa aja, kalau kita salah niatnya udah jelas itu. Kayak tadi juga yang terakhir, soal kita bermegang-megang, tapi sebetulnya itu juga awalnya dari masalah niat. Tapi juga arsitektur itu fisik itu kita bisa begini juga ya. Kalau saya di dalam teori ini soal Islamic architecture itu ya, konstruksi bagaimana gagasan Islam terkait dengan arsitektur ini, kalau saya itu ada flexibility loh, ada sangat tingkat flexibility yang sangat luar biasa. Misalnya kalau kita memang secara umum humbleness itu pasti bagus, kesederhanaan kayak itu oke lah, gitu. Kita menjauhi dari bermegah-megahan itu pasti oke lah. Tapi jangan lupa ada situasi-situasi yang justru kita menunjukkan itu bagus banget. Itu dilakukan oleh Mimar Sinan ketika beliau misalnya waktu Makkah Madinah masih di bawah maksudnya dikontrol sama Turki, itu bagaimana membangun jadi cityscape-nya itu skyline itu begini. Jadi jangan membangun bangunan yang mengalahkan ketinggian itu tinggi banget. Kalau posisi sekarang hari ini udah lewat dari itu. Jadi ada menara tinggi banget di dekat Ka'bah. Kalau dulu Sinan nggak begitu, karena harus respect pada Ka'bah itu. Karena lingkungan itu non Muslim dari dulu. Beda banget dengan ketika misalnya di Istanbul sendiri, yang dulu tuh tanah bukan Islam, ada izah yang diperlihatkan, kita bisa membangun lebih besar dari itu, kita membangun lebih gagah dari itu, menaranya 6, mereka menara 1, kalau itu boleh, menurut saya itu ada flexibility, tergantung memang juga niat, ada flexibility yang luar biasa. Ini karena tidak ada keharusan syariah sifatnya juga, dan justru malah yang dipentingkan itu kalau saya lihat itu kita hal yang sifatnya hari ini yang harus kita ada semacam wise gitu kebijakan itu. Jadi bikin menara menurut saya hari ini ya bagus sih kalau punya duit gitu, karena
Karena gini, kalau zaman Nabi itu masjid Nabi nggak ada menara. Nah, nanti kalau ada dalilnya kayak gitu, ya itu kurang pas juga sih. Sama, dulu atap nggak penting loh di masjid kan sama dengan itu. Kalau menara jelas suaranya jelas lebih bagus, lebih keras. Walaupun nggak pakai pengarah suara pun bagus. Kalau pakai pengarah suara tetap aja lebih bagus karena suaranya bisa kemana-mana. Nah itu sih, menurut saya sih bagus-bagus aja. Belum lagi menjadi tanda orang, oh di situ ada masjid, ada ini kan tinggi posisinya, bagus. Menurut saya menara kalau memang bisa ini bagus sih, bikin menara bagus. Karena itu juga identity juga kayak gitu bagus. Pokoknya ya itu faktornya kalau saya mungkin cuma punya duit apa enggak gitu. Kalau orang Jawa nggak perlu dipakai lah gagasan itu. Sultan, wah kalau gitu kan dulu kan nggak ada speaker, jadi azan ke atas dong. Wah nanti lebih kepala saya Sultan jadi akhirnya kualatnya itu nggak bisa dipakai ya, gitu. Jelas kalau musikannya kontemporer ini bagus. Jadi komposisinya kan menarik juga. Ada building meshingnya, kemudian ada tower, ada verticality, keren sih menurut saya. Pasti masjid kalau dicombine dengan menara, coba aja, pasti ekspresinya lebih cantik nanti gitu. Dan itu cara ini ya. Tapi fungsinya jelas juga manfaat. Bukan kalau saya lihat untuk kemegahan tuh apa, kalau saya lihat tuh ya ini tergantung juga niat tadi itu. Kita harus bedakan itu. Tapi menurut saya untuk secara kebermanfaatan fungsi bagus menara, ada menara. Mungkin sekitar itu dulu ya. Mungkin Mas Andi nih, saya belum gitu Mas Andi. Mumpung ada Mas Andi, sampaikan Mas Andi sesuatu. Ya, terima kasih Pak. Mas Andi ya, belum pernah ketemu kita. Iya. Jadi memang saya dulu waktu pernah baca yang radikalisme Masjid Salman tuh Pak, yang Bapak tulis. Itu kan sudah lama, tapi saya terus ini ya Pak, sangat inilah terinspirasi gitu ya, menarik sekali sih menurut saya tulisan Bapak tentang Masjid Salman dan membuka ini, mungkin banyak orang Islam membaca Masjid Salman gitu ya, membantu lah. Dan alhamdulillah hari ini ternyata Pak Bambang memberi kuliah sih ya. Saya terus terang memang pengen belajar itu hari ini, belajar. Ini saya pengen beberapa ini Pak, semacam yang saya sangat setuju dengan yang Pak Bambang sampaikan, dan saya banyak belajar dari yang Bapak sampaikan dari pagi sampai sekarang, membuka pikiran saya juga, pemahaman saya tentang merancang masjid yang lebih tepat gitu ya. Tapi kalau boleh diizinkan, saya ingin sedikit mengupas yang barusan nanya sebelum saya, Pak, yang tentang pertama kali Nabi membangun masjid yang memakai onta, menunggu onta duduk tadi loh Pak. Jadi kalau saya pernah baca riwayat, ya ini secara pribadi yang saya serak gitu ya, saya serak gitu. Kenapa kok Nabi memakai onta, menunggu onta berhenti dan duduk, baru di situ beliau membangun masjid. Itu lebih pada waktu itu kan ketika Nabi datang ke Madinah dari Mekah kan disambut luar biasa, dan semua masyarakat kan pengen Nabi membangun masjid pertama di tanahnya gitu. Jadi karena kemuliaan, keutamaan Nabi, jadi mereka Nabi di tempat saya silahkan bangun masjid. Jadi semua ingin Nabi membangun masjid di tanahnya. Nah, karena melihat kondisi seperti itu, Nabi harus adil. Jadi menurut saya ini lebih pada prinsip beliau berusaha untuk adil ke masyarakat Madinah waktu itu. Jadi tidak ada tendensi apapun ketika Nabi membangun di sini, berarti kan lebih condong ke si A misalkan gitu. Jadi menghilangkan itu semua. Jadi beliau memakai saya akan membangun masjid di mana unta saya berhenti dan duduk. Jadi sehingga tidak ada yang bisa komplain karena memang nggak ada tendensi apa-apa. Nabi sangat, menurut saya sangat bijak dan sangat baik menyelesaikan masalah itu gitu ya, dengan memakai unta sebagai landasan untuk membangun masjid yang pertama. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kalau ada pendapat yang lain silahkan, tapi ini menurut saya pribadi sangat pas lah
dengan alasan itu. Terus kemudian saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Bambang terkait sebenarnya yang dikembangkan Nabi pertama masjid itu memang ruang. Itu menurut saya memang sangat tepat. Jadi esensinya ya memang ruang sholat, ruang komunal semuanya. Jadi karena hakikat dari semua kegiatan itu ya ruang itu sendiri gitu ya. Jadi dan itu yang saat ini banyak arsitek termasuk saya juga lupa itu ya, bahwa bukan di bentuknya, sebenarnya di ruangnya itu ya yang paling penting. Dan bagaimana memakmurkan masjid itu juga hal yang menjadi utama. Tapi sekarang kan sangat-sangat minim, jadi kebalikannya ya, itu. Jadi memang tapi menginterpretasikan ruang di saat sekarang itu menurut saya sangat hal yang menjadi tantangan buat arsitek sekarang ya. Jadi itu yang menarik sih. Jadi bagaimana menginterpretasikan ruang konteks zaman sekarang gitu. Kemudian sama ini Pak, jadi memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Bambang bahwa ada semacam alasan ya dalam merancang masjid ya. Jadi tergantung konteks dan tergantung tujuan dan niat ya. Memang yang utama adalah humble itu. Jadi memang lebih pada bagaimana masjid itu sebenarnya esensinya bukan pada megah-megahnya, bukan pada sesuatu yang mahal, glamor dan lain sebagainya, tapi kepada hakikat fungsinya sendiri. Tapi ada di sisi yang lain memang untuk keperluan syiar. Jadi menurut saya itu juga penting karena masjid itu menurut saya sebagai simbol kemajuan peradaban umat Islam itu ya. Sehingga memang menurut saya juga bila memang niat dan tujuan dari beberapa masjid dibangun dengan tujuan itu menurut saya tidak salah, karena memang itu sebagai untuk menunjukkan bahwa di zaman sekarang kemajuan teknologi, arsitektur dan ilmu dari Islam itu direpresentasikan melalui masjid, karena masjid ini kan simbol ya, simbol. Menurut saya di Islam ya arsitektur tertinggi itu ya masjid, representasinya ya masjid itu yang merepresentasikan sebuah peradaban Islam itu ya masjid. Tapi ya itu tadi untuk konteks yang tepat ya. Jadi, kalau dari saya itu sih Pak, tapi mungkin yang lain punya pendapat yang lain, tapi saya belajar banyak. Terima kasih banyak Pak Bambang. Dan ini Pak, satu lagi, sepertinya Pak, ya saya sangat berharap Pak Bambang bikin buku tentang masjid itu. Untuk arsitek muda, mahasiswa sebagai rujukan ya. Karena ini yang saya rasakan Pak. Jadi saya sangat suka sekali dengan Pak Ahmad Nukman, karya-karya beliau. Saya mengunjungi beberapa masjid karya beliau dan merasakan sesuatu yang memang luar biasa gitu ya, yang menurut saya tidak tahu kenapa Pak Ahmad Nukman tidak melakukan, mungkin beliau punya alasan sendiri. Tapi menurut saya beliau kalau membuat buku waktu itu, buku tentang masjid yang beliau buat, tentang pemikiran beliau tentang apa yang beliau mau sampaikan lewat arsitektur masjidnya, menurut saya itu sangat membantu kami gitu ya, generasi setelahnya ya, arsitek setelahnya itu untuk bisa lebih maju lagi dengan mengacu dari ilmu-ilmu beliau yang sudah beliau ini ya bukukan gitu ya. Karena kita terus terang kesulitan untuk mempelajari pemikiran beliau karena tidak ada bukunya, jadi tidak ada sesuatu yang kita mempelajari langsung dan menginterpretasi sendiri. Menurut saya itu juga kurang maksimal. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali nih Mas Yandi. Terima kasih banyak. Nah, ini sebelum kita tutup, sebetulnya sesi ini sudah agak lewat sedikit, tapi karena nanti yang sesi kedua ada Mbak Tutin ini yang nanti nggak bisa ikut. Saya ingin mengundang Mbak Tutin, sampaikan sesuatu dulu Mbak Tutin. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi atau ini materi saya atau
apapun nih Mbak Tutin. Ini Mbak Tutin ini dulu sama-sama di ITB, kita riset sama-sama di MOS 2000, MOS 2000 itu. Disertasinya juga tentang MOS juga di Amerika gitu. Saya juga tentang MOS di Jepang, kalau beliau di Amerika. Silakan mungkin Mbak Tutin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah diberikan kesempatan. Menurut saya tadi pemaparannya sudah sangat komprehensif, sudah sangat menyeluruh. Tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit saja gitu, berdasarkan pengamatan, juga berdasarkan pengalaman. Jadi jangan sampai ketika merancang masjid gitu ya, karena kebetulan di sini hadir beberapa teman yang juga merancang, yang tadi seperti Pak Maidri juga sedang merancang gitu, supaya tidak semata-mata terfokus pada bentuk gitu ya, tetapi bahwa masjid menjadi pusat komunitas itu yang sangat penting untuk kita pertimbangkan ketika kita merancang masjid. Jadi ketika masjid menjadi pusat komunitas, dia menjadi pusat untuk pendidikan anak, pendidikan keluarga, dan di situ kita juga jadi harus mempertimbangkan misalnya seperti difabel gitu ya. Memang masjid itu bagus ketika menggunakan tangga-tangga gitu ya, seperti tadi Masjid Pak Maidri tadi. Tapi kita juga perlu pertimbangkan bagaimana akses difabel, karena mereka juga semuanya punya hak untuk ke masjid. Bahkan orang tua juga mereka banyak melewatkan hari-hari tuanya gitu ya di masjid. Kemudian untuk anak-anak juga, jadi anak-anak misalnya seperti bulan Ramadan gitu, itu seringkali menjadi dilema gitu ya, membawa anak ke masjid untuk pendidikan atau meninggalkan di rumah karena khawatir anak itu akan mengganggu ya. Jadi barangkali bisa dirancang semacam ruang khusus, misalnya untuk anak yang memungkinkan mereka berada di masjid, tapi mereka masih tetap bisa mengeksplorasi diri gitu ya. Termasuk juga misalnya kalau untuk ibu-ibu yang misalnya membawa bayi misalnya gitu ya. Jadi bisa disediakan satu ruang khusus yang barangkali secara visual masih bisa satu arah berhubungan dengan ruang publiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa sholat di satu ruang yang terpisah gitu ya, tapi tetap private, mereka tetap bisa punya akses misalnya secara visual ke ruang utama gitu ya, tetapi bisa mendengarkan juga gitu ya, mendengarkan khutbah, tapi tetap terjaga privasinya ya. Jadi dari banyak wawancara, saya juga mendapati yang ibu-ibu tuh mereka jadi ketika di masjid itu ada membutuhkan ruang yang memang privat gitu ya, misalnya untuk membetulkan kerudung setelah wudu, kemudian atau misalnya kalau mereka membawa bayi mereka perlu menyusui dan sebagainya. Ya. Dan hal yang saya perhatikan juga barangkali lolos gitu, seringkali lolos dari arsitek adalah kualitas akustik. Ya. Jadi kualitas akustik bukan saja di ruang utama, tapi juga di ruang-ruang yang seperti ini tadi, yang misalnya disediakan untuk anak-anak, untuk perempuan, itu seringkali akustiknya kurang bagus, tidak setara misalnya dengan ruang yang utama. Ya, jadi ketika akustiknya kurang bagus, akhirnya mereka ramai sendiri gitu ya. Jadi tidak menyatu dengan yang bagian utama dari masjid. Ya. Barangkali itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas sharing ilmunya Pak Bambang, Pak Andi, Pak Maidri juga, Pak Aldis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Udin, terima kasih banyak. Masih banyak sebetulnya kalau kita bahas ya, waktunya mungkin pendek banget, gak cukup untuk kita bahas satu masjid aja. Tahu topik masjid itu dari sisi gagasannya nggak akan habis sebetulnya dalam waktu hanya 2 jam 3 jam. Saya kira tapi waktunya sudah habis, kita ada break dulu sebentar. Mungkin nanti yang sesi kedua berarti agak molor dikit ini, nggak yang molor lagi dikit nggak apa. Kita break dulu sekitar 10 sampai maksimal 15 menit ya. Berarti berapa? Kita mulai lagi